نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Dan insyaallah kita akan membaca 2 hadis masih di bab memperbanyak amal saleh di penghujung usia. Hadis yang keempat dan yang kelima di bab tersebut yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah. Kata beliau, Ar-Rabi', hadis yang keempat. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu beliau bercerita, Innallaha taba'al wahya ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi hatta tuwfiya aktsara ma kana al-wahyu muttafaqun alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala taba'al wahya, menurunkan wahyu secara berurutan. Menurunkan wahyu secara berturut-turut, bukan berurutan ya, secara berturut-turut ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi, sebelum beliau wafat, hatta tuwfiya, sampai beliau wafat, aktsara ma kana al-wahyu, melebihi dari umumnya turun wahyu kepada beliau. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini ada syarah hadis yang bagus untuk bisa kita baca. Kutipan dari keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau menjelaskan, Innallaha taba'a ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-wahya qabla wafatihi. Sesungguhnya Allah menurunkan wahyu berturut-turut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya beliau. Maksudnya adalah aktsara inzalihi qurba wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Allah banyak menurunkan wahyu kepada beliau mendekati wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wasirru fi dzalika, kemudian Al-Hafidz menjelaskan mengapa bisa demikian. Rahasianya adalah annal wufuda ba'da fathi Makkah kathuru. Ada banyak tamu yang datang setelah Fathu Makkah. Wa kathura su'aluhum anil ahkam, dan banyak sekali pertanyaan yang mereka sampaikan terkait masalah hukum. Fakathuran nuzulu bisababi dzalika, sehingga ada banyak sekali wahyu yang turun disebabkan hal itu. Maka keberadaan banyaknya wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebabnya apa? Karena banyak pertanyaan. Nah, di sini wahyu banyak turun sebelum wafat. Penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah karena banyak pertanyaan. Dan ini membuktikan bahwa penjelasan yang Allah turunkan itu dalam rangka untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang bertanya, yang kemudian itu terpakai sampai akhir zaman. Jadi kita memahaminya seperti ini. Ayat turun. Ayat ini turun diantaranya adalah menjawab kasus. Dan ini ayat relevan sampai akhir zaman. Relevan hingga akhir zaman.
Padahal kasusnya ada di masa silam. Ini kan kasus dulu. Sehingga bagian dari hikmah Allah, Allah ciptakan kasus sebagai sebab turunnya ayat yang nanti ayat itu akan berlaku sampai akhir zaman. Karena kejadian apapun yang ada di masa Nabi SAW, Allah kehendaki yang nanti itu sesuai dengan ayat-ayat yang Allah turunkan kepada beliau SAW. Sehingga tidak hanya sebatas ayatnya yang relevan, bahkan sampai kasusnya ini menjadi rujukan bagi kasus-kasus yang baru. Maka nanti ketika ada kasus baru itu nanti muaranya kepada kasus lama di masa turun wahyu. Dan itu sangat sering kita jumpai ya, dalam pertanyaan para jamaah misalnya. Sehingga ada yang tanya, kalau hukum kayak gini gimana? Dulu sudah pernah ada orang yang tanya seperti itu kepada Nabi SAW. Kalau ada kasus seperti ini, dulu sudah pernah ada di zaman Nabi SAW. Sehingga kita tinggal menyampaikan, mengulang saja. Dan ternyata sering sekali dialog sahabat juga seperti itu. Ada yang tanya kepada Umar tentang masalah sholat qashar. Lalu kata Umar, dulu di zaman Nabi SAW saya juga tanya seperti itu. Sehingga Umar tinggal menjawab sesuai dengan jawaban Rasulullah SAW. Ada yang tanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang seorang wanita yang meninggal atau seorang lelaki yang meninggal sementara istrinya belum disentuh, jadi habis akad nikah, belum pernah hubungan badan, kemudian suaminya mati. Lalu dikasih fatwa oleh Ibnu Mas'ud, dan ternyata di zaman Nabi SAW pernah ada kejadian yang sama. Sejarah berulang, yang beda apa Pak? Pelaku dan waktunya. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala jadikan wahyu itu relevan sampai akhir zaman, bahkan sampai kasus yang ada itu menjadi rujukan bagi semua kasus baru yang ada di masa sekarang. Kita lihat lanjutannya. Hatta tawaffahu aktsara ma kana al-wahya. Sampai beliau wafat melebihi dari wahyu yang turun sebelumnya. Maksudnya adalah az-zamanul ladzi waqa'at fihi wafatuhu. Maksudnya adalah waktu ketika beliau mengalami wafat. Kana nuzulul wahyi fihi, di mana turunnya wahyu ketika itu aktsara min ghairihi minal azminah, lebih banyak dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Kemudian di sini fi idharu ma tadammanathul ghayah, dan di sini ada keterangan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat setelahnya. Hadzal ladzi waqa'a akhiran ala khilafi ma waqa'a awwalan. Demikianlah kejadian yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau, berbeda dengan kejadian yang dialami oleh beliau awalan, awal-awal dulu. Fa innal wahya fi awwalil bi'tsah, karena wahyu di awal-awal beliau diutus, fatara fatratan thumma kathura. Awalnya terjadi jeda cukup panjang. Bahkan sampai sebagian orang musyrik berkomentar, Muhammad telah ditinggalkan oleh setannya. Komentar siapa itu? Ummu Jamil. Ini puntunya di atas, Pak. Gak bisa turun dia. Qadarullah. Sebentar dulu, ditenangkan. Ya, kalau nggak dipakai ngomong hilang. Jadi kalau dipakai ngomong gimana ini? Hah? Berarti nggak usah ngomong aja ya?
pakai bahasa isyarat. Gimana? Jangan gini ya. Berarti gini aja. Kalau di ngeluh keluar. Kita angkat gini aja. Bismillah. Baik. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan begini. Perjalanan panjang turunnya wahyu selama berapa tahun, Pak? 23 tahun. Selama 23 tahun. Awal mula wahyu turun itu jarang-jarang. Nah, ketika di bagian akhir dari hayat Nabi SAW semakin rapat. Semakin rapat. Sampai pernah terjadi zaman fatrah. Ada yang disebut dengan zaman fatrah. Kosongnya wahyu. Hingga sebagian orang musyrik mengatakan, dan itu adalah Ummu Jamil. Ummu Jamil itu siapa? Ummu Jamil. Istrinya Abu Lahab. Pernah komentar. Inna Muhammadan qad taraka syaitanuhu. Muhammad telah ditinggalkan oleh setannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak pernah meninggalkan kamu dan tidak pernah membencimu. Sehingga sampai ada perasaan, kenapa saya ditinggal? Padahal itu lagi puncak-puncaknya beliau mendapatkan tantangan dari orang musyrik. Kalau kemudian beliau dijadikan sebagai nabi dapat bimbingan, sering dapat bimbingan itu akan mempermudah beliau bagaimana mendapatkan solusi ketika beliau punya masalah. Baik. Selanjutnya. Wa fi asna'in nuzul bi Makkah, dan ketika wahyu itu turun di Mekah, lam yanzil minas suwar at-tiwal. Tidaklah turun surat-surat yang panjang kepada beliau. Illal qalil, kecuali sedikit saja. Amma ba'dal hijrah, adapun setelah hijrah, fanazalat as-suwar at-tiwal, barulah turun surat-surat yang panjang. Al-mustamilah ala ghalibil ahkam, yang di situ banyak pembahasan tentang mayoritas masalah hukum. Illa annahu kana zamanul akhir minal hayatin nabawiyah, hanya saja di waktu terakhir di kehidupan Nabi, aktsara al-asminah nuzulan bisababil mutaqaddim, paling banyak turunnya disebabkan yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu adanya banyak pertanyaan dari orang-orang tentang hukum-hukum Islam. Baik. Selanjutnya, kelengkapan yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW sampai diakui oleh sahabat sebagai berikut. Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami. Wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa, dan tidak ada burung yang mengepakkan sayapnya di udara. Illa wa huwa yadhkuruna, kecuali beliau telah jelaskan kepada kami minhu ilman, ilmunya. Sehingga pengakuan sahabat betapa lengkapnya penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di bagian akhir hayat beliau, Allah Subhanahu wa taala turunkan pernyataan bahwa Islam telah lengkap. Coba di sini ada keterangan dari Ibnu Allan. Ibnu Allan mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam wahyu secara berturut-turut sebelum beliau wafat. Wa dzalika litakammulis syariah. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan syariat.
Wala yabqa mimma yuha ilaihi bi syai'un, sehingga sudah tidak tersisa lagi apa yang akan Allah wahyukan kepada beliau. Hatta tawaffahu aktsara ma kana al-wahya, sampai beliau diwafatkan. Walamma takamala ma urida inzaluhu lil alam, dan setelah sempurna Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menurunkan kepada alam ini wahyu tersebut, mimma bihi intidhamu ma'ashihim wa ma'adihim, yang di situ ada penjelasan tentang keteraturan kehidupan mereka dan akhirat mereka. Qala, Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum, di hari ini aku telah sempurnakan kalian dinakum, agama kalian. Fatuwfiya ba'dahu bi ashhur, kemudian beliau wafat setelah turunnya ayat ini hanya dalam waktu beberapa bulan. Berapa bulan itu? Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Berarti hanya 3 bulan wafatnya Nabi SAW dari turunnya firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Baik, pertanyaannya, sebutkan ayat yang terakhir turun. Ayat yang terakhir turun. Ayat yang terakhir turun itu ayat ini. Di akhir dari surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 281. Inilah ayat yang terakhir turun. Al-Baqarah ayat 281. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Ini turun 9 hari sebelum beliau wafat. Turun 9 hari sebelum wafat. Sementara al-yawma akmaltu lakum dinakum turun berapa? 3 bulan sebelum beliau wafat. Maka yang lebih ujung adalah Al-Baqarah 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Baik. Sekarang kita beralih ke hadis yang kelima, hadis terakhir dari bab ini. Al-Khamis, hadis yang kelima. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, rawahu Muslim. Setiap hamba dibangkitkan sesuai kondisi saat dia mati. Setiap hamba dibangkitkan sesuai kondisi saat dia mati. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu yang jadi judul di sini ya. Dibangkitkan sesuai dengan kondisi mati. Setiap hamba dibangkitkan sesuai dengan kondisi saat dia mati. Maka dia mati baik akan dibangkitkan dalam kondisi baik dan seterusnya. Kita lihat kaidah ini pernah disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi sebagai muslim. Ada satu tafsir yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Kata beliau, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Ay hafidhu 'alal islami fi hali sihhatikum wa salamatikum.
Jagalah Islam ketika kalian masih sehat dan ketika kalian masih selamat, masih seger. Litamutu alaihi, agar kalian mati di atas Islam. Fa innal karima, karena zat yang maha mulia, yang maha pemurah, qad ajra adatahu bikaramihi, Allah akan menetapkan sesuai dengan kebiasaan orang itu. Annahu man 'asha 'ala syai'. Lalu kata beliau, man 'asha 'ala syai', siapa yang terbiasa dengan hidup dengan kondisi tertentu, mata 'alaihi, maka dia akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Wa man mata 'ala syai'in, dan siapa yang mati dalam kondisi tertentu, bu'itsa 'alaihi, maka dia akan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaan, sesuai dengan kondisi dia mati. Fa iyadzam billah man khilafu dzalika. Maka a'udzubillah kalau sampai kita mengalami kejadian yang berbalik ketika kita mati. Sehingga jadi kaidah di situ, mati sesuai apa? Kondisi hidup. Kemudian bangkit sesuai kondisi mati. Bisa dihafalkan tadi? Man, kaidahnya Ibnu Katsir. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Siapa yang hidup dalam kondisi tertentu, maka dia akan dimatikan sesuai kebiasaan saat dia hidup. Siapa yang mati dalam kondisi tertentu, maka dia dibangkitkan sesuai kondisi saat dia mati. Ini jadi kaidah baku, sehingga penghujung itu menyesuaikan bagian awal. Maka dari sini kita bisa mendapatkan arahan bahwa untuk mendapatkan husnul khatimah berarti perlu apa? Muqaddimah. Inilah yang kita perjuangkan untuk bisa mendapatkan husnul khatimah, karena ini adalah hadiah. Sedangkan wilayah ini perjuangan. Maka lakukan perjuangan yang panjang untuk mendapatkan hadiah husnul khatimah. Dan penentu dari amal itu bagian apa? Ujungnya. Baik atau buruknya amal tergantung dari ujungnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Yang namanya amal itu tergantung dari ujungnya. Bil khatimah, al khawatim itu jamak dari kata al khatimah. Nek pucuke apik, maka seluruhnya dianggap baik. Sehingga disinilah kita bisa lihat kondisi hisab yang beragam. Ada penentu hisab di dunia. Ketika di dunia yang dilihat itu ujungnya. Karena itu kalau ujungnya baik, bagian awal dianggap baik, tanpa peduli bagian depan. Kita semuanya punya masa silam yang mungkin gelap, ya. Ada yang gelap gulita, ada yang abu-abu, ada yang terang dikit-dikit, dan seterusnya. Tapi masa silam kita tidak lebih gelap dibandingkan sahabat. Sahabat yang menyembah berhala ada nggak?
banyak ya. Dulu ketika mereka masih kafir. Kita ada yang menyembah berhala, Pak? Hah? Menyembah berhala? Menyembah HP? HP disembah pripun ya? Kita tidak pernah, mungkin selama hidup kita tidak pernah minum khamr. Mungkin selama hidup kita tidak pernah melakukan pelanggaran sebagaimana yang pernah dialami oleh sahabat. Sehingga kalau di dunia, masa silam kita semuanya punya masa silam. Kita tidak berbicara dengan masa silam, tapi kita sedang membahas apa yang saat ini kita alami dan kehidupan mendatang. Makanya berkaitan dengan masa silam, Islam tidak mengajarkan untuk tenggelam dengan masa silam. Terlalu dipikir masa silam, rano gunane. Kenapa saya dulu tidak ini, kenapa saya tidak ini, kenapa tidak ini, rano gunane, gitu ya. Itu justru akan menghalangi kamu untuk semakin produktif. Tapi gunakan melihat masa silam untuk perbaikan ke depan. Wal tandur nafsun ma qaddamat li ghadin. Hendaknya jiwa itu melihat ma qaddamat. Apa yang sudah terjadi di masa silam li ghadin untuk kehidupan di masa mendatang. Sehingga masa silam biarlah masa silam. Kamu tidak perlu tenggelam dan sedih dengan masa silam. Tapi berikutnya adalah bagaimana perjuangan kamu di masa mendatang. Maka menyesali masa silam. Boleh enggak? Hah? Boleh. Tapi jangan menyebabkan putus asa. Tanpa putus asa. Nah, mengambil pelajaran di sini untuk perbaikan ke depan. Sudah? Ada kelompok yang mengajarkan pokoknya masa silam itu diingat-ingat terus. Lalu tenggelam dalam kesedihan. Sampai pada titik dia itu memukul-mukul dirinya sendiri. Contohnya apa? Misalnya ya, mengenang kematian Nabi. Ada orang yang dia mengenang kematian Nabi. Sampai dijadikan sebagai acara, misalnya dia memukul-mukul dirinya sendiri. Nasrani ortodok kan dulu kayak gini, Pak. Sekarang nggak tahu masih ada nggak ya kayak gitu. Sampai ada yang praktek disalib. Ini adalah sebagai tebusan untuk diri saya karena saya tidak bisa menyelamatkan Yesus saat dia disalib. Sampai dia melakukan seperti ini. Nabi yang dibunuh itu banyak. Tidak hanya dalam cerita mereka, kalau dan Nabi Isa kan tidak dibunuh ya. Mereka meyakini Isa yang dibunuh. Padahal bukan Isa yang dibunuh. Kenapa mereka tidak mengenang nabi-nabi yang lain? Yang kata Allah dalam Al-Quran bahwa banyak Bani Israel yang membunuh para nabi. Ada juga yang mengenang kematian Husain. Sehingga saat Husain ini dikenang kematiannya, mereka memukul-mukul dirinya. Ini semuanya perbuatan yang terlarang. Islam tidak pernah mengajarkan yang model seperti ini. Maka kematian biarlah kematian. Berikutnya kau lakukan hal yang produktif sehingga Islam tidak pernah mengajarkan mengenang kematian. Berikutnya hisab di akhirat. Kalau hisab di akhirat
penentunya bagian depan. Depannya baik, yang lain dianggap baik. Makanya perjuangan kita gimana? Salat diupayakan hisabnya selamat. Kenapa upayakan hisab salat selamat? Karena ini yang pertama dihisab. Sehingga ketika salat itu yang pertama dihisab, maka perhatikan salatmu karena ini bagian awal yang nanti akan dihisab. Baik. Cukup? Sudah selesai di bab ini. Selanjutnya kita beralih ke bab yang baru. Atau sebelumnya ada pertanyaan? Sudah mulai banyak yang ngantuk. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi ada sesuatu yang saya jadi tahu ini. Ternyata ayat yang terakhir turun bukan Al-Maidah ayat 3 ya. Selama ini itu ya saya tahu. Di browsing-browsing juga begitu. Makanya tadi kok Al-Baqarah 281 ya. Oh, di matur nuwun sangat ini. Jadi tahu. Kalau Al-Maidah ayat 3 itu berarti kan pas haji wada nggih itu. Nggih. Coba kita kembali ke Al-Baqarah ayat 281 tadi. Al-Baqarah 281. Mana tadi? Kita lihat keterangan Ibnu Katsir. Wa qad ruwiya, kata Ibnu Katsir, dan diriwayatkan anna hadhil ayah akhiru ayatin nazalat minal Qur'an, bahwa ayat ini merupakan ayat terakhir turun dari Al-Qur'an. Faqala Ibnu Lahai'ah, kemudian Ibnu Katsir membawakan riwayat sampai Sa'id bin Jubair, muridnya Ibnu Abbas. Qala, beliau mengatakan, akhiru ma nazala minal Qur'an kullihi, bagian akhir yang turun dari ayat Al-Quran secara keseluruhan. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Al-Baqarah 281. Wa 'ashan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli hadhil ayah tis'a layalin. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya ayat ini, beliau hidup selama 9 hari. Thumma mata yaumal itsnain. Kemudian beliau meninggal di hari Senin. Li lailataini khalata min Rabiul Awal. Beberapa hari setelah Rabiul Awal. Jadi setelah masuk Rabiul Awal beberapa hari, dan ulama beda pendapat tanggal berapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Namun pendapat yang ma'ruf 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan hari yang banyak orang meyakini itu sebagai hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau selisihnya cuman berapa tadi? 9 hari dibandingkan dengan al-yauma akmaltu lakum, jauh sekali. Al-yauma akmaltu lakum di Haji Wada. Haji Wada bulan Dzulhijjah, dan beliau masih hidup setelah itu Dzulhijjah, Muharram, terus setelah Muharram Safar, baru meninggal di Rabiul Awal. Awal Dzulhijjah turun karena al-yauma akmaltu lakum turun ketika Haji Wada. Sehingga masih ada 3 bulan pasca turunnya al-yauma akmaltu lakum, dan beliau baru meninggal di bulan Rabiul Awal. Wallahu a'lam. Ini menurut riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa ayat ini turun sekian hari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Begitu.
281 dari Al-Baqarah, apa kaitannya sehingga ini dimunasabahkan? Coba pakai mikrofon, Mbak, biar pemirsa juga bisa mendengar. Nah, coba ayat yang itu terakhir tentang kesempurnaan Islam, Pak. Nah, itu adalah bahwa Islam telah disempurnakan, kemudian coba dimunasabahkan kepada ayat 281 Al-Baqarah itu nanti akan nyambung, Pak, itu di situ. Nah, itu matur nuwun, Pak. Ini. Oh, monggo. Baik. Kita sedang membahas dari sisi kejadiannya ya, urutan kejadian. Bukan bahas dari sisi tafsir dulu. Jadi kalau berkaitan dengan urutan kejadian, Al-Maidah ayat 3 dengan Al-Baqarah 281, lebih belakang Al-Baqarah 281. Nah, masalah kenapa ini turun terakhir? Kalau bicara hikmah mungkin kita agak sulit ya. Karena bertanya kenapa itu kan berarti apa alasan Allah? Itu berat. Cuman kalau kita menjelaskan apa tafsir dari Al-Baqarah 281 sehingga mungkin kita bisa mengambil pelajaran mengapa ayat ini terakhir turun. Ayat ini membicarakan tentang apa, Pak? Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian dengan hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Kemudian setiap jiwa akan dipenuhi balasan dari apa yang mereka kerjakan, wa hum la yudlamun, dalam posisi mereka tidak dizalimi. Sehingga berdasarkan ayat ini berbicara tentang apa berarti? Masalah konsekuensi dari perbuatan ketika di hari kiamat. Orang diajak untuk takut dengan hari kiamat. Kamu nanti akan menghadap Allah dan akan mempertanggungjawabkan perbuatanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadinya gimana? Ada hubungannya enggak? Apa hubungannya? Nyambungnya adalah supaya kalau kita mengerjakan apa yang telah difirmankan Allah tentang kesempurnaan Islam, maka dia akan selamat. Nah, itu nyambungnya kan di situ nyambungnya. Matur nuwun. Baik, alhamdulillah. Jadi setelah semuanya sempurna, maka tanggung jawab manusia berikutnya adalah jalankan itu dalam kehidupan kalian agar kalian bisa mendapatkan keselamatan di akhirat. Baik. Cukup? Kurang berapa menit sholatnya, Pak? 7 menit lagi. Ada yang mau disampaikan lagi? Silakan. Yun sewu Pak Ustaz. Silakan, Pak. Ya memang dari dulu yang kita fahami al yauma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya ini kan merupakan ayat terakhir yang diturunkan Allah. Kemudian tadi Ustadz Ami menginformasikan Pak Sidik ya selama ini ya pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu ya. Nah kemudian tadi Ustadz Ami menyampaikan 281 itu kan 9 hari menjelang wafatnya Rasulullah, sedangkan al-yauma amaltu itu kan 3 bulan menjelang wafatnya Rasulullah. Nah kaitannya dengan penafsiran ya, mungkin ini tidak bisa kita tafsirkan baik secara tekstual maupun kontekstual. Jauh ini kembali ke masalah. Nah yang bisa kita lakukan ya itu tadi takwil, mentakwilkan sehingga hanya Allah yang maha mengetahui dari tafsir itu tadi, karena takwil itu adalah tafsir dibalik makna atau tafsir yang tersembunyi. Ini yun sewu pendapat saya seperti itu. Matur nuwun Pak Ustadz. Barangkali juga ingin nambah, ayat al-yauma itu adalah tentang kesempurnaan Islam. Setelah Islam sempurna,
Itu jadi ayat terakhir bahwa Islam itu telah sempurna, sudah tidak akan ada tambahan lagi. Karena itu wattaku, hati-hatilah, takutlah, itu hati-hatilah dengan Islam yang telah sempurna itu, jangan sampai menyeleweng lagi, jangan sampai kemana-mana lagi, akan tunduklah kepada Islam secara kafah, secara penuh. Itu sebenarnya di situ. Matur nuwun, Pak. Baik, insya Allah nampaknya tidak ada yang berbeda ya. Sebenarnya kita sepakat dengan esensinya. Prinsipnya adalah bahwa ayat terakhir itu menjelaskan konsekuensi hidup pasca kita mati. Semuanya akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Ada satu pelajaran di sini ya. Bahwa terkadang orang itu beramal, lalu dia berharap balasan. Beramal, berharap balasan. Itu boleh nggak? Iya, beramal berharap balasan dari Allah. Boleh? Boleh. Ya? Balasan dari Allah itu ada di mana? Di dunia. Di dunia ada nggak? Ada. Di akhirat? Ya. Baik. Balasan yang sempurna di mana? Di mana? Ini disempurnakan. Disempurnakan. Jadi kalau di akhirat sudah tidak ada lagi yang masih tersisa, kontan sudah. Kalau di sini belum tentu sempurna. Begini ya. Belum tentu tuntas. Tuntas atau sempurna? Belum tentu tuntas ya. Sempurna maksudnya dituntaskan ya. Disempurnakan maksudnya dituntaskan. Baik, ada ayat yang penting untuk kita ingat tentang ini. Allah Ta'ala berfirman berkaitan dengan bagaimana balasan yang akan Allah Ta'ala berikan kepada hambanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan pahala kalian, balasan kalian, tuwaffawna akan dituntaskan yaumal qiyamah, besok di hari kiamat. Kita lihat makna tuwaffawna. Yang dimaksud dengan tuwaffawna ay tufuna jazaa a'malikum. Dipenuhi balasan untuk amal kalian. Maka ini memberikan prinsip. Kalau ada orang soleh di dunia kok melarat. Ada orang yang tobat di dunia kok masih melarat. Pak, saya sudah hijrah, tapi kenapa nggak ada perubahan? Tetap saja rezekinya seret, uripe susah. Katanya kalau hijrah itu akan diberkahi hartanya dan seterusnya. Baik, Anda perlu sadar bahwa balasan itu baru akan disempurnakan, dituntaskan besok di akhirat. Sehingga kalau di dunia masih banyak yang kurang karena Allah tidak pernah menyatakan bahwa balasan dipenuhi di dunia. Makanya kalau ada orang yang rajin beramal soleh, rajin puasa, rajin tahajud, kok dia hidup di dunianya masih susah, jangan sampai grundel ya. Wes tak ewangi tahajud, wes tak ewangi sholat, tak ewangi poso, kok utangnya gak lunas-lunas. Ulaika yarjuna rahmatullah. Jadi yakini bahwasanya balasan yang dituntaskan itu di akhirat, bukan ketika di dunia. Wallahu a'lam. Baik. Cukup? Ada lagi? Baik, mungkin demikian yang bisa kita bahas kesempatan kali ini. Mohon maaf barangkali kurang nyaman.
Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang bab fi bayani kathrati turqil khair. Bab penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Di sini nanti akan disebutkan aneka amal yang memberikan banyak keutamaan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.